Titan Agung dipanggil ke Timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF U23 2023. Thomas Doll capek bahas pemain Persija Jakarta dipanggil Timnas Indonesia U23. PSM Makassar tolak lepas Zaki Ashraf ke Timnas U23 Indonesia. Elkan Bagot bantu Ipswich Town menang di Carabao Cup. Satu tim mundur dari kualifikasi Piala Asia U23 2024 Vietnam ketar-ketir. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong menambahkan pemain untuk pemusatan latihan jelang Piala AFF U23 2023. Nama terbaru yang dipanggil adalah Titan Agung. Hal itu diketahui lewat unggahan yang di-share oleh klub Titan Agung yakni Bayangkara FC di Instagram Senin 9 Agustus 2023. Timnas memanggil Titan Agung, bunyi unggahan yang dipublikasikan @Bayangkara FC. Ya, sementara itu Titan Agung bukanlah nama baru di Timnas Indonesia. Ia merupakan jebolan Timnas Indonesia U22 yang berhasil menyabet gelar juara SEA Games 2023. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengisyaratkan dirinya berat hati melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Ia mengaku enggan membicarakannya lagi. Ya, seperti diketahui dua pemain Persija Jakarta yakni Muhammad Ferrari dan juga Rizky Ridho dipanggil ke Timnas Indonesia U23 untuk persiapan Piala AFF U23 2023. Ya, sementara itu Piala AFF U23 sendiri bukan termasuk kalender FIFA yang berlangsung di tengah kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Thomas Doll mengatakan Rizky Ridho harusnya tetap berada di klub karena Macan Kemayoran punya target di mana hadirnya eks Persebaya Surabaya itu dibutuhkan. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong awalnya memanggil 5 pemain Persija Jakarta untuk pemusatan latihan atau TC jelang Piala AFF U23. Dan hal itu diungkap oleh Wakil Presiden Persija Jakarta Ganesh Saputra. Ganesh Saputra mengatakan awalnya PSSI mengirimkan surat kepada Persija untuk memanggil 5 pemain di Timnas Indonesia U23. Kelimanya adalah Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Donitri Pamungkas, Rizky Ridho dan juga Witan Sulaiman. Ya, tetapi surat tersebut ditarik kembali karena akan ada perubahan. Dan kini cuma ada 2 nama perwakilan Persija Jakarta di Timnas Indonesia U23. Mereka adalah Rizky Ridho dan juga Muhammad Ferrari. PSM Makassar menyumbang 1 nama yakni Zaki Ashraf. Pemain yang dipanggil diharapkan segera berkumpul pada Kamis 10 Agustus 2023 di Jakarta. Ya, meskipun begitu, PSM Makassar memastikan tak akan melepas Zaki Ashraf. Surat pemanggilannya sudah kami terima, tapi manajemen juga sudah bersurat dan tidak melepas Zaki, kata media officer PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim. Ya, PSM beralasan bahwa Zaki Ashraf dibutuhkan tenaganya oleh klub, apalagi PSM Makassar kehilangan Ananda Raihan yang mengalami cedera. Pelatih Borneo FC Peter Huistra beri kritikan tajam terkait kebijakan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Seperti diketahui 3 pemain Borneo FC dipanggil Sintayong untuk mengikuti training camp atau TC. Mereka adalah Komang Teguh, Muhammad Fajar dan juga Dava Pasha. Kenapa sekarang ada kompetisi ini? Semua tim harus fokus di Liga 1. Di dalam Liga 1, pemain muda bisa improve untuk belajar, kata Peter Huistra. Ini turnamen bukan FIFA. Kita lihat Premier League dan La Liga, mereka fokus kompetisi, jadi bisa improve. Kerja keras untuk semua tim, pungkasnya. Sementara itu, adapun Timnas Indonesia U23 akan mulai training camp atau TC pekan ini. Tidak ada target muluk-muluk yang dibebankan PSSI untuk Piala AFF U23 2023 kali ini. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot berhasil mengantarkan Ipswich Town menang 2-0 atas Bristol Rovers di putaran pertama Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2023, yakni pada Kamis 10 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna memenuhi janjinya untuk memainkan Elkan Bagot di Carabao Cup 2023. Bek yang berpostur 194 cm tersebut berkontribusi membantu memperkuat lini belakang The Tractor Boys. Ya, bermain penuh sepanjang laga, Elkan Bagot mampu menunjukkan performanya. Meski tak mencetak gol, ia berkontribusi mengamankan gawang Ipswich Town dari kebobolan. Nasib Elkan Bagot di Ipswich Town masih abu-abu. Sebelumnya tim berniat untuk kembali meminjamkan bek blasteran Inggris Indonesia tersebut untuk menambah pengalaman serta jam terbang. Sementara itu, Elkan Bagot juga sudah mendapatkan nomor punggung di skuad utama Ipswich Town untuk musim 2023-2024. Ya, pelatih Kieran McKenna mengaku akan berdiskusi dengan Elkan Bagot.
nasib Elkan Bagot pun bakal ditentukan sebelum bursa transfer ditutup. Pelatih Persis Solo Leonardo Medina senang dua pemainnya yakni Irfan Jauhari dan juga Ramadan Sananta mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia U23. Memiliki dua pemain muda yang bermain di Timnas sangatlah bagus sekali, ujarnya dikutip dari laman resmi Persis Solo. Ya, pelatih asal Portugal itu berharap Irfan Jauhari dan juga Ramadan Sananta dapat menunjukkan performa terbaiknya selama berseragam Timnas Indonesia U23. Persis Solo pun dipastikan tak akan diperkuat Irfan Jauhari dan juga Ramadan Sananta untuk sementara waktu, karena keduanya mengikuti TC Timnas U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan agar 4 kepala daerah bisa menandatangani Host City Agreement Piala Dunia U17 2023 sebelum tanggal 26 Agustus ini. Ya, seperti diketahui FIFA telah menunjuk 4 stadion yakni Jakarta International Stadium Jakarta atau JIS, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dan juga Stadion Manahan Solo. Ya, penandatanganan Host City Agreement ini nantinya kepala daerah dianggap sudah sepakat dengan segala persyaratan penyelenggaraan Piala Dunia U17. Sebenarnya hal serupa juga sebelumnya telah dilakukan pada Piala Dunia U20 2023. Namun terdapat kepala daerah yang merasa keberatan kedatangan tim Israel. Lewat unggahan akun Instagram @theasianfootball, Korea Utara memutuskan untuk mundur di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ya, mundurnya Korea Utara ini membuat format kompetisi akan mengalami perubahan. Hal ini membuat Vietnam panik pada turnamen ini. Vietnam U23 akan banyak terpengaruh di kualifikasi Piala Asia U23 2024 setelah perubahan struktur yang tidak terduga, tulis dalam artikel thetau247.ph. Ya, sementara itu dalam undian grup Vietnam dan juga Korea Utara memang tidak satu grup. Sedangkan Korea Utara berada di grup bersama Australia, Laos dan juga Tajikistan. Dengan demikian, hasil Vietnam U23 di grup yang terdiri dari 4 tim ini tidak akan dihitung dengan tim di dasar klasemen. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.